Benarkah pemirsa Anies Baswedan akan menjadi tersangka? Kira-kira sang mantan Wamenkumham Denny Indrayana mendapatkan informasi ini dari mana? Tadi kita sudah menyapa masing-masing narasumber kita, pemirsa, ada Pak Denny Indrayana dan juga Prof. Hipnu. Pertama saya ke Pak Denny terlebih dahulu. Pak Denny, dapat informasinya dari mana bahwa Anies Baswedan akan dijadikan tersangka? Informasinya dari mana? Informasinya dari mana? Maaf kalau saya tidak bisa sampaikan. Ini kan repotnya ya. Kalau kita menyampaikan informasi, tidak semua orang mau disebutkan sebagai sumber. Tapi yang jelas, bolehlah saya katakan bukan dari KPK. Sehingga itu mengeliminasi, mengurangi lagi-lagi tuduhan pembocoran rahasia negara. Jadi tidak ada dari lingkungan KPK. Tapi mengapa bisa? Ini kan informasi-informasi semacam ini kan sudah berseliweran sebenarnya, Mbak. Kalau kita lihat investigasi masalah Tempo yang mengangkat bahwa memang sudah diekspos berkali-kali terkait dengan Formula E, mengarah kepada Anies tersangka. Kita juga sama-sama paham bahwa kenapa salah satu partai itu segera mendeklarasikan Anies. Karena itu cepat-cepatan dengan tersangkanya Anies dan seterusnya. Jadi saya hanya mengkonfirmasi lagi beberapa informasi yang sudah muncul itu. Tentu ditambah dengan informasi-informasi baru yang menguatkan bahwa memang ada upaya penjagalan Anies sebagai capres. Upaya penjagalan Anies sebagai capres itu sudah saya tulis sejak lama juga. Yang paling sering, paling awal misalnya adalah di 24 April 2023 lalu. Di situ saya tulis dalam artikel agak panjang bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Dan di situ saya katakan ada 9 strategi 10 langkah cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Salah satunya di antara 9 langkah itu adalah mentersangkakan Anies Baswedan. Jadi ini informasi-informasi yang sudah berseliweran, tidak banyak yang kemudian mengangkatnya sebagai langkah preventif. Saya tentu saja melihat ini satu hal yang keliru. Sebagaimana saya juga kemarin sempat menginformasikan tentang putusan MK untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi sistem proporsional tertutup, karena itu bisa menimbulkan constitutional crisis, gridlock, deadlock, penundaan pemilu jika dipaksakan diubah dari sistem tertutup, dari sistem terbuka ke sistem proporsional tertutup. Ini pun langkah yang saya lakukan beresiko disalahpahami sebagai pembocoran rahasia, barangkali bisa disalahpahami sebagai mengganggu proses dan lain-lain. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya saya menghindari jangan sampai justru ini terjadi, karena kalau terjadi bisa menimbulkan potensi yang tidak saya harapkan, menimbulkan potensi pada telepon bunyi, menimbulkan potensi munculnya protes dari pihak-pihak pendukung Anies yang tentu saja kita harapkan tidak mengganggu proses-proses capres, karena kan pendukung Anies juga artinya juga tidak sedikit. Jadi lagi-lagi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan yang justru mengganggu proses kehidupan bernegara kita. Oke. Itu yang Pak saya Denny, lakukan. tapi tudingan bahwa KPK akan menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka untuk menjegal maju ke bursa capres, ini bukan tudingan main-main, Pak Denny. Ada buktinya tidak? Karena Pak Denny tadi mengatakan bahwa ini bukan dari dalam loh, ini dari luar. Tapi orang dari luar itu apakah bisa dipercaya omongannya, bisa dipercaya informasinya? Apakah ada bukti kuatnya, Pak Denny? Tentu, Mbak. Kalau saya mengatakan sesuatu, tentu saya sudah klarifikasi. Pada saat saya mengatakan Syahrul Yassin Limpo akan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah ada ekspos tentang itu,
tentu juga itu sudah saya validasi ke banyak pihak. Itu dikonfirmasi dengan kemudian ternyata itu juga diberitakan oleh beberapa media mainstream. Beberapa minggu sebelumnya saya sudah men-tweet itu, bahwa akan ada kader utama Nasdem yang lain yang juga akan terjerat kasus. Saya sudah melakukan ini bukan satu kali. Jadi saya menulis misalnya presiden akan cawe-cawe itu bukan baru di bulan Mei yang kemudian diakui oleh presiden. Itu sudah saya tulis di April. Mungkin yang pertama kali menggunakan istilah cawe-cawe itu kami dalam tulisan kami. Kemudian itu dikonfirmasi teman-teman di Sarinah pada saat setelah pertemuan ketua umum koalisi, presiden mengatakan tidak ada cawe-cawe. Baru kemudian presiden mengakui cawe-cawe setelah bertemu dengan forum Pemret. Jadi kalau dilihat dari rekam jejak apa yang kami sampaikan, meskipun awalnya dibantah tapi kemudian diakui. Terkait Syahrul Yassin Limpo, meskipun kemudian sekarang masih dipanggil sebagai pihak yang diminta keterangan, tapi apa yang kami sampaikan sebenarnya sudah juga mulai muncul sebagai fakta dan kenyataan. Oke, baik. Ada yang mengatakan di MK bukannya meleset. Nah, saya katakan ya mungkin targetnya yang bergeser, bukan tembakannya yang meleset. Oke, Dan baik. seterusnya lah. Jadi saya sudah tentu melakukan proses ya Mbak. Kalau teman-teman media melakukan check and cross check, saya melakukan validasi atas informasi-informasi yang saya sampaikan kepada publik. Karena saya paham jika tidak benar maka ada konsekuensi hukum. Saya mengerti itu. Jadi saya mengambil langkah ini tentu dengan meyakini adalah fakta yang benar dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan maksud supaya itu tidak terjadi, karena kalau terjadi saya khawatir menimbulkan problem ketatanegaraan dan juga bisa juga mengakibatkan munculnya protes-protes dari pendukung-pendukung yang bersangkutan, Anies Baswedan. Gitu. Baik, sekarang saya ingin ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, statement yang disampaikan oleh Pak Denny Indrayana ini adalah statement yang tidak main-main. Beliau mengatakan sudah melakukan validasi data, tapi juga di sisi lain mungkin ada orang merasa bahwa mungkin ini ada sesuatu yang dilanggar. Kita tahu Pak Denny ini adalah pakar hukum, tapi apakah ada celah apa yang disampaikan oleh beliau ini sebuah pelanggaran hukum atau ini normal untuk kebebasan berpendapat, Prof. Ibnu? Iya. Saya kira yang disampaikan Pak Denny normal, bagian kebebasan pendapat. Apalagi Pak Denny adalah mantan Wamenkumham. Analisis yuridisnya, bukti dokumen yang diperoleh adalah dari data-data yang kredibel, media yang kredibel. Analisisnya, analisis yang juga kredibel. Oleh karena itu dalam pengungkapan perkara itu memang ada teknik dan taktik. Lah, taktik-taktik kejelian Pak Denny dalam mengungkap suatu perkara ini sudah sebetulnya bagian dari penyidik yang ada, penyelidikan yang ada. Oleh karena itu kalau ini dikaitkan dengan politik ya saya tidak tahu, itu Pak Denny yang tahu. Tapi dalam aspek hukum, apa yang disampaikan oleh pendapat media itu sah saja. Bahkan kalau kita melihat suatu perkembangan hukum, penegakan hukum dan sebagainya, peran media, peran pendapat itu sangat penting sekali. Apakah itu untuk mengungkap suatu perkara atau menggeser suatu perkara. Menggeser itu, oh ini jangan, ini dan sebagainya. Oleh karena itu dalam hal ini suatu yang biasa. Apalagi kalau kita lihat bahwa perkara ini sebetulnya, perkara ini kan sebelum analisnya Pak Anies kan sebelum menjadi capres kan gitulah. Kalau kita lihat analisisnya, itu ada teori incycling and recycling. Teori menambah, mengurangkan. Apa perbuatannya? Oh, sebagai gubernur. Di mana dilakukan? Oh, di tempat suatu. Kapan? Dan sebagainya. Caranya bagaimana? Sekarang pertanyaannya begini Mbak Tisa. Apakah yang disampaikan oleh Pak Denny itu adalah sudah berdasarkan informasi audit forensik, data akurat? Lah, kalau data akurat, sekali Pak Denny sudah bisa menganalisis. Perkaranya itu adalah, penyelidikan. Padahal kalau kita lihat penyelidikan KPK, itu ada kualitasnya adalah sudah sebagai penyidikan. Karena kalau penyelidikan itu sudah bisa menentukan tersangka. Disinilah saya kira pertimbangan-pertimbangan politik untuk lanjut dan tidak lanjut itu message-nya yang disampaikan Pak Denny seperti itu. Oke, baik. Itu, sekarang saya ingin ke Pak Denny. Pak Denny, kalau seandainya lah memang ternyata
kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Apakah KPK menetapkan menjadi tersangka atau tidak. Cuma KPK mengatakan ini proses masih terus bergulir, belum pada penetapan tersangka. Tapi kalau seandainya memang KPK mengatakan ada sebuah fakta hukumnya untuk kasus ini, bagaimana Pak Denny? Apakah ini juga dianggap menjadi sebuah kriminalisasi atau bagaimana Pak Denny? Pak, bisa ya. Jadi siapapun yang korupsi, kapanpun, dimanapun, tentu harus didukung, diungkap, dan harus dimintakan pertanggungjawaban. Soal ini kan saya sudah sejak lama mendorong pemberantasan korupsi di tanah air. Paling tidak waktu kami di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, kami juga sudah melakukan langkah-langkah advokasi publik untuk terus memberantas korupsi, dan seterusnya lah. Nah, persoalan yang kami sampaikan ini bukan hanya kami meyakini bahwa ada faktor politis yang melatar belakangi kasus yang dicoba ditersangkakan kepada Anies Baswedan, tapi pada sisi lain juga kita melihat ada penegakan hukum yang diskriminatif. Bagaimana sering saya katakan, saya buat puisi malah, judulnya Korupsilah dalam Pelukan Koalisi. Di situ saya mengatakan ya pada kawan koalisi tidak ada langkah-langkah penegakan hukum yang tegas. Tetapi kepada lawan oposisi ada kasus-kasus yang ditarik pada kader-kader Nasdem di Kejaksaan Agung, pada kader-kader Nasdem yang sekarang sudah dipanggil juga di KPK. Tetapi kita ingin bertanya bagaimana dengan Harun Masiku misalnya, ada di mana yang bersangkutan, kenapa tidak diproses? Kita tahu ke arah mana keterangan Harun kalau kemudian dia bisa ditangkap. Atau bahkan pertanyaan menggelitik bagaimana laporan Bedilas terkait dengan dugaan adanya pemberian dana kepada anak-anak presiden misalnya. Laporan yang sama sekali tidak ada progresnya sampai sekarang. Jadi ini menimbulkan pertanyaan yang valid untuk ditanyakan kepada KPK. Begitu panjangan masa jabatannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, tidak berselang lama sudah kemudian ada proses terhadap Menteri Pertanian, kader utama Nasdem, yang tentu kemudian secara politik dibaca bentuk upaya untuk mengganggu koalisi perubahan Anies Baswedan. Di sisi lain ada Pak Muldoko yang juga berusaha untuk membegal partai Nasdem. Suara Mbak Tisa agak kecil ini, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Apakah waktu saya habis? Oke, baik Pak Denny. Mungkin karena Melbourne terlalu jauh Pak Denny, jadi mungkin suara kita ada terkendala sinyal. Saya sekarang ingin sekarang saya ingin ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, ini kan tadi kalau seandainya lah memang tadi Pak Denny bilang ini tampaknya ada rencana mau dibuat dalam tanda kutip, mengutip bahasanya Pak Denny tadi, cawe-cawe begitu, mau dijadikan tersangka untuk kasus Formula E sebagai tersangka. Tapi kalau memang seandainya Prof Hipnu ada sebuah fakta hukumnya di sana, apakah kemudian itu bisa disebut juga sebagai sebuah kriminalisasi, Prof Hipnu? Ya, kalau menurut saya tidak ya. Karena KPK adalah bicara based on evidence, bicara bukti. Buktinya seperti apa, mempunyai kualifikasi atau tidak. Karena di dalam teori pengungkapan perkara, ada teori triangle, Mbak. Ada perbuatan, ada barang bukti. Yang di dalam praktek pengungkapan perkara itu yang paling sulit adalah memang menentukan tersangka. Nah, kebetulan tersangka ini adalah calon presiden, kan gitu kan. Disinilah tarik ulur. Kalau saya melihat suatu teori tadi, agak cukup bukti ke arah sana. Nah, disinilah maka KPK nampaknya hati-hati. Kalau kita lihat beberapa baca media yang kredibel kita baca, 19 kali gelar perkara itu sudah luar biasa. Ada pertimbangan-pertimbangan. Disitulah sulitnya di dalam teori triangle pengungkapan perkara adalah menentukan tersangka. Apakah nanti tersangka A, ataukah B, ataukah C? Nah ini kadang-kadang di dalam pengungkapan perkara ini seperti Mas Denny katakan tadi, ada tebang pilih, ada yang jadi korban, ada yang tidak, ada lawan politik. Ini yang terjadi, makanya Mbak Tisa kalau bisa lihat kadang loh, ini perkaranya 10 orang, kok hanya 5 yang, wah saya jadi korban. Itu yang terjadi dalam pengungkapan perkara. Dan itu dalam praktek terjadi, 9 sebagai calon TSK hanya ditetapkan atau 3 atau 4. Disinilah kesulitannya
seorang penegak hukum kadang-kadang berpikir tanda petik skala prioritas mana yang dipertanggungjawabkan dari kasus yang bersangkutan. Walaupun sebetulnya sama-sama bisa dilakukan sebagai penentuan sebagai akibat perbuatan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hipnu atas waktunya. Terima kasih juga Prof. Denny Indrayana atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.